marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita masih bisa bersama-sama berkumpul dalam kajian pada sore hari ini. Sholawat dan salam semoga selalu kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu istiqomah berjalan di atas naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan saya Indra Oktavian Hidayat. Di sini selaku MC yang insyaallah ta'ala akan memandu jalannya kajian ngasuh pada sore hari ini hingga akhir nanti. Insyaallah ta'ala sore ini kita akan membahas tema mengenai Salman Al-Farisi dan akhir yang indah yang akan dibawakan oleh Ustadz Wira Bahrun hafizahullah ta'ala. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada jemaah sekalian untuk selalu menjaga adab-adab dalam bermajelis seperti menggunakan pakaian yang nyaman, kemudian mencatat faedah-faedah yang disampaikan oleh Ustadz Bahrun nanti. Selain itu, jika teman-teman mempunyai pertanyaan, boleh banget nanti disampaikan melalui kolom chat atau bisa langsung on mic seperti itu. Baik, mungkin karena waktu sudah menunjukkan sore juga, mungkin langsung saja kepada Ustadz Wira, kami persilahkan. Halo Ustadz. Ini disiarkan live ke YouTube-nya KMT nggak? Enggak. Ini insya Allah direkam nanti di-upload gitu. Oh, direkam kemudian di-upload. Oke. Iya. Kalau saya ikut rekam sebentar. Saya kira langsung di live. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan dalam majelis ilmu walaupun hanya secara online. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini sebagai majelis yang memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita di sore hari ini akan membahas bagaimana perjalanan seorang sahabat yang mulia, yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu dalam menyebut hidayah. Beliau Salman Al-Farisi dahulunya adalah seorang Persia, bukan bangsa Arab, seorang Persia yang menjadi penyembah api. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada beliau sampai beliau bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan menjadi salah seorang sahabat yang mulia dan harum namanya. Hanya saja perjalanan beliau ini cukup panjang, ya, dari menjadi seorang Majusi sampai menjadi seorang sahabat yang mendampingi Nabi SAW. Ini perjalanannya panjang sekali. Dan banyak sekali faedah-faedah dari kisah perjalanan beliau. Karena banyaknya faedah dari kisah perjalanan hidup beliau itu sampai-sampai Nabi SAW menyuruh Salman untuk mengisahkannya kepada para sahabat. Ya. Maka kita insya Allah akan bahas bagaimana kisah perjalanan Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala ini untuk mencari hidayah. Kisahnya disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnad beliau dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan haddatsani Salman Al-Farisi haditsahu min fihi. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Salman Al-Farisi telah menceritakan kepadaku tentang kisah perjalanan hidupnya dari mulutnya sendiri. Artinya sahabat Abdullah bin Abbas mendengar kisah perjalanan hidupnya Salman Al-Farisi dari
mulutnya Salman Al-Farisi sendiri. Beliau mengatakan, kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan, min ahli qaryatin minha yuqalu laha Jai. Aku adalah seorang yang berasal dari Asbahan. Asbahan ini sekarang jadi salah satu provinsi di negara Iran. Ya, ini adalah salah satu provinsi dahulu merupakan bagian dari Imperium Persia. Min ahli qaryatin minha yuqalu laha Jai. Aku berasal dari sebuah desa yang namanya itu Jai. Jadi kampung beliau namanya Kampung Jai. Qala wa kana abi dihqana qaryatih. Dahulu bapakku adalah pemuka di kampungnya. Wa kuntu ahabba khalqillahi ilaih. Dan aku adalah makhluk Allah yang paling dicintai oleh bapakku. Jadi Salman Al-Farisi ini adalah anak kesayangan bapaknya. Fala biyazal bihi hubbuhu iyai hatta habasani fi baitihi ay mulaziman nar. Ya, kama tuhbasul jariyah. Saking sayangnya bapak kepadaku, kata Salman Al-Farisi, beliau menahanku di rumah. Ya, menahanku di rumah untuk menjaga api. Karena orang-orang Persia di masa itu, mereka adalah penyembah api. Ya, mereka menjadikan api sebagai perantara peribadahan mereka kepada Tuhan-Tuhan mereka. Bahkan lebih ekstrim daripada itu, kata Salman, kama tuhbasul jariyah. Ya, aku dipingit seperti seorang gadis perawan. Tidak boleh banyak-banyak keluar rumah, harus ada di rumah. Karena saking sayangnya sang bapak kepada Salman Al-Farisi. Qala wa ajhadtu fil majusiyah hatta kuntu qatanan nar alladhi yuqiduha. Ya, aku pun kemudian memperdalam agama Majusi sehingga aku menjadi pelayan atau menjadi penjaga api. La yatrukuha takhbu sa'atan, dan api itu tidak pernah dipadamkan walaupun hanya sesaat. Jadi apinya itu memang selalu dijaga agar terus menyala. Demikianlah agama orang-orang Majusi. Kalau ya, bagaimana kemudian bermula perjalanan beliau? Ini kasusnya gara-gara bapak beliau menyuruh Salman Al-Farisi untuk melaksanakan suatu tugas. Kata beliau, wa kanat li abi dhai'atun 'azimah. Dulu bapakku ini punya perkebunan yang cukup luas. Qala fasyughila fi bunyanin lahu yauman. Suatu ketika bapakku disibukkan dengan pembangunan sebuah bangunan. Jadi beliau memiliki perkebunan yang luas, bapaknya ini punya perkebunan yang luas. Namun suatu ketika dia tidak bisa mengurusi perkebunan tersebut. Kenapa? Karena dia sedang ada proyek yang lain, sedang membangun bangunan. Faqala li, kemudian bapak mengatakan kepadaku, ya bunayya, inni qad syughiltu fi bunyan hadzal yaum an dai'ati fadhhab fattaliha. Kemudian bapaknya Salman mengatakan, wahai putraku, ya, sesungguhnya hari ini aku sibuk dengan proyek pembangunan. Ya, sehingga aku tidak bisa mengecek kebunku. Maka sekarang engkaulah yang pergi ke sana untuk mengeceknya. Wa amaroni fiha bi ba'di ma yurid fa kharajtu uridu dhai'atah. Kemudian bapak berpesan kepadaku untuk melakukan beberapa hal. Ya, maka aku pun pergi keluar untuk melihat perkebunan milik bapakku tersebut. Fa marartu bi kanisatin min kanaisin nasara. Nah, disinilah bermula hidayahnya Allah Subhanahu wa taala datang kepada Salman Al-Farisi. Ketika itu aku melewati sebuah gereja dari gerejanya orang-orang Nasrani. Dan ketika itu Allah Ta'ala alam, ya, gereja yang ditemui oleh Salman Al-Farisi ini kemungkinan besarnya adalah gereja yang masih menjaga prinsip tauhid. Jadi dari zaman dahulu itu gereja sebenarnya mereka berada di atas prinsip tauhid. Kemudian disimpangkan, ya, konsep trinitas itu muncul belakangan. Jadi di awal Nasraniyah, ya, di awal Nasraniyah itu masih ada gereja-gereja yang menganggap bahwa Nabi Isa itu hanya nabi, bukan Tuhan. Kenapa sekarang prinsip Trinitas itu dijadikan sebagai akidah oleh orang Nasara? Nah, itu setelah masuk Kristennya seorang raja Romawi yang bernama Konstantin.
Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah bahwa Konstantin ini melihat salib. Kemudian dia masuk menjadi Nasrani yang sebelumnya dia adalah penyembah berhala. Kemudian dia bingung dengan konsep ternyata di Nasara ketika itu sudah ada perpecahan. Ada yang menganggap bahwa Tuhan itu satu, ada yang menganggap bahwa Tuhan itu satu dari tiga. Maka kemudian dia mengumpulkan para pembesar-pembesar Nasrani, kemudian memutuskan ya akidah Trinitas. Dia memutuskan adanya akidah Trinitas karena akidah Trinitas ini lebih mendekati pemahaman paganisme yang ada pada Konstantin ketika itu. Ya, Konstantin ini dulu menyembah banyak Tuhan. Ya, kalau prinsip tauhid kan menyembah satu Tuhan. Nah, dia nggak cocok. Tapi kalau Trinitas ya minimal ada 3 Tuhan yang kita sembah. Maka Trinitas ini diadopsi oleh banyak gereja Nasrani. Tapi dulu ada di antara gereja-gereja tersebut yang masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qala famarratu bi kanisati min kanais Nasara. Aku melewati sebuah gereja dari gereja-gereja orang Nasrani. Fasami'tu aswatahum fiha wa hum yusallun. Kemudian aku mendengar ya suara-suara mereka dalam keadaan mereka sedang sholat, mereka sedang beribadah. Allah taala alam bagaimana bentuk sholat mereka ketika itu. Wa kuntu la adri ma amrun nas li habsi abi iyaya fi baitihi. Dan ketika itu saya nggak tahu sama sekali tentang Nasrani. Kenapa? Karena selama ini saya selalu dikurung oleh bapak saya. Jadi Salman Al-Farisi tidak mengetahui sama sekali ya tentang ajaran Nasrani. Bahkan ini beliau nggak tahu ini apa yang mereka lakukan. Qala falamma marartu bihim wa sami'tu aswatahum dakhaltu alaihim anzuru ma yasnaun. Maka ketika ya aku melewati mereka, aku pun mendengar suara-suara mereka, aku pun masuk menemui mereka melihat apa yang sedang mereka lakukan. Qala falamma ra'aituhum a'jabani salatuhum. Maka ketika aku melihat mereka salat, ini membuatku takjub. Faraghibtu fi amrihim, maka aku pun ingin seperti mereka. Wa qultu hadza wallahi khairun minad din alladzi nahnu alaihi. Apa yang mereka lakukan ini demi Allah kata Salman lebih baik daripada apa yang kami lakukan selama ini. Jadi ajaran agama Nasrani itu kata Salman Al-Farisi lebih baik daripada agama Majusi yang menyembah api. Nah, fa wallahi kata beliau, ma taraktuhum hatta gharabati syams. Dan demi Allah, saya tidak meninggalkan mereka sampai matahari terbenam. Jadi Salman Al-Farisi tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Karena saking menariknya ajaran Nasrani ketika itu, ya dia tetap berada di sana, duduk bersama orang-orang Nasrani. Sampai kemudian matahari terbenam. Fataraktu dai'ata abi walam atiha. Dan aku pun meninggalkan perkebunan bapakku tanpa aku mendatanginya. Jadi beliau sama sekali tidak melaksanakan tugas dari bapaknya tersebut. Faqultu lahum aina aslu hadadin. Maka aku bertanya kepada orang-orang Nasrani tersebut, dari mana asal agama ini? Qalu bisyam. Maka kemudian mereka mengatakan asal agama ini dari negeri Syam. Ya, negeri Syam ya sekarang menjadi Palestina, kemudian Lebanon, kemudian Suriah, Jordan. Ini semua disebut sebagai negeri Syam. Ya. Dan memang dari sana agama Nasrani berasal ya dari Baitul Maqdis, ya, tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Qala thumma raja'tu ila abi. Kemudian Salman mengatakan, aku pun kembali kepada bapakku. Wa qad ba'atha fi talabi wa syaghaltuhu an amalihi kullih. Ketika itu bapak ternyata sudah mengirim orang untuk mencariku, dan ketika itu aku sibuk dengan amalan yang lain sehingga tidak melaksanakan apa yang beliau perintahkan. Qala falamma ji'tuhu qala ay bunai aina kunta alam akun ahadtu ilaika ma ahidtu. Wahai putraku, ya, kemana engkau? Bukankah aku telah memberikan tugas kepadamu, wahai putraku? Qala qultu ya abati marartu binasin yusalluna fi kanisah, ya fi kanisatin lahum fa a'jabani ma ra'aitu min dinihim. Maka aku katakan, wahai bapakku, sesungguhnya aku baru saja melewati sekelompok manusia, mereka melakukan ibadah di gereja mereka, maka ini membuatku takjub, membuatku kagum terhadap agama mereka. Wallahi ma ziltu indahum hatta gharabati syams.
dan aku terus bersama mereka sampai matahari terbenam. Qala ay bunai, laisa fi dzalika din khairun dinuka wa dinu abaika khairun minhu. Ya, bapaknya berusaha mempengaruhi Salman Al-Farisi. Wahai putraku, ya, tidak ada agama yang lebih baik daripada agama kita. Agama kita, agama Majusi adalah agama yang terbaik, bukan agama mereka. Qala qultu kalla wallah innahu khairun min dinina. Tapi Salman Al-Farisi, beliau memiliki ya kepribadian yang kokoh, kepribadian yang kuat. Ya, kalau sesuatu itu beliau anggap sebagai suatu hal yang lebih baik, maka beliau akan tetap mengatakan bahwa itu lebih baik. Beliau mengatakan kepada bapaknya, wallahi demi Allah, ya, demi Tuhanku, wahai bapak, ya, sesungguhnya agama yang aku lihat itu lebih baik daripada agama yang kita anut. Maka kemudian bapaknya merasa khawatir. Wah, ini anak saya sudah mulai kepengaruh sama orang-orang Nasrani. Fakhafani faja'ala fi rijlayya qaidan thumma habasani fi baitih. Maka bapakku mengkhawatirkan pergaulanku dengan orang-orang Nasrani. Beliau pun kemudian mengikat kakiku lalu menahanku di rumah. Jadi Salman dipenjara oleh bapaknya menjadi tahanan rumah agar tidak terpengaruh dengan orang-orang Nasrani. Qala wa ba'atsat ilayya an-nasara, tapi ternyata orang-orang Nasara yang ditemui oleh Salman ya datang ke sana secara diam-diam. Faqultu lahum idza qadima 'alaikum raqbun min Syam tujarun minan Nasara fa akhbiruni bihim. Ketika ditemui oleh orang-orang Nasara, ya, Salman mengatakan kepada mereka, wahai teman-teman, kalau ada rombongan pedagang dari negeri Syam, orang-orang Nasrani datang, tolong aku dikabarkan. Ya, tolong aku dikasih tahu. Jadi Salman ingin melarikan diri, langsung menuju negeri Syam, ya, ke tempat asal agama Nasrani. Qala faqadima alaihim raqbun minasyam. Ya, maka kemudian datanglah serombongan pedagang dari negeri Syam, tujarun minan Nasara, mereka adalah pedagang dari kalangan Nasrani. Qala fa akhbaruni bihim. Maka kawan-kawanku tadi pun mengkhabarkannya kepadaku. Salman, para pedagang Nasrani dari negeri Syam sudah datang. Ya, sebagaimana yang diinginkan oleh Salman. Qala fa qultu lahum idza qadaw hawaijahum wa aradu ar-raja'ah ila biladihim fa adinuni bihim. Kalau mereka sudah menyelesaikan urusan mereka di Asfahan dan mereka ingin kembali ke negeri Syam, tolong aku diberitahu. Ya. Apa yang diinginkan oleh Salman? Kenapa dia meminta agar diberitahu dia ingin melarikan diri dan mengikuti rombongan tersebut? Qala falamma aradu ar-raja'ah ila biladihim akhbaruni bihim wa alqaitul hadida min rijlai thumma kharajtu ma'ahum. Maka ketika mereka mengkabarkan bahwa rombongan pedagang tadi itu sudah akan pergi kembali ke negeri mereka, aku pun berupaya untuk melepaskan ikatanku, lalu aku keluar bersama mereka. Salman pun melarikan diri dari rumah bapaknya. Kemudian apa yang terjadi, saudaraku kaum muslimin? Hatta qadimtu Syam. Falamma qadimtuha qultu man afdalu ahli hadad din. Kemudian sampailah aku ke negeri Syam. Dan ketika aku sampai ke negeri Syam, aku mengatakan kepada manusia, siapa ya orang yang terbaik ya dalam agama ini? Siapa pemuka agama kalian? Qalu al-uskufu fil kanisah. Uskup yang ada di gereja, dialah orang yang terbaik dalam agama kami. Qala fajituhu faqultu inni qad ragibtu fi hadzal din wa habbtu an akuna ma'ak. Ini cerdasnya Salman ya. Jadi kita itu kalau ingin belajar agama, cari orang yang paling alim. Cari orang yang paling berilmu. Ya, langsung belajar kepada sumber yang paling utama. Nah, Salman ketika sampai ke negeri Syam, dia tanya, siapa orang yang paling ahli dalam agama ini? Oh itu, ya pendeta yang sedang ada di gereja. Maka beliau mengatakan, inni qad ragibtu fi hadzal din. Wahai uskup, saya sangat mencintai agama ini. Wahbatu an akuna ma'ak, dan aku ingin untuk bersamamu. Ya, akhdumuka fi kadisatika wa ta'allamu minka wa usalli ma'ak. Aku ingin untuk melayanimu wahai uskup
ya di gerejamu ini, kemudian aku ingin untuk belajar agama ini darimu dan aku ingin beribadah bersamamu. Qala fa'adkhul fadakhaltu ma'ahu. Ya, maka orang itu mengatakan, masuklah engkau ke gereja, maka aku pun masuk bersama pendeta tersebut atau bersama uskup tersebut. Ini adalah guru pertama Salman Al-Farisi. Dan ternyata guru pertama ini tidak sesuai dengan harapan. Salman ingin belajar agama dengan baik, ternyata gurunya ini adalah seorang koruptor. Qala fakana rajulun saw ya'muruhum bis sadaqah wa yuraghibuhum fiha. Ternyata pendeta yang pertama ini atau uskup yang pertama ini adalah seorang yang sangat jelek. Dia memerintahkan manusia untuk bersedekah, memotivasi orang untuk bersedekah. Fa idza jama'u ilaihi minha asya ya iktanazahu li nafsihi wa lam yu'tihi al-masakin. Ketika orang-orang sudah mengumpulkan harta yang demikian banyak, dia ambil harta tersebut, lalu dia simpan untuk dirinya sendiri, tidak dia berikan kepada orang-orang miskin. Jadi sedekahnya untuk memperkaya diri sendiri. Ya, ini uskup koruptor. Hatta, kata beliau, hatta jama'a sab'a kilalin min zahab wa warak wa warik. Sampai orang ini bisa mengumpulkan 7 peti. Ya, 7 peti yang penuh berisi dengan emas dan perak. Lihat hasil korupsinya dia kumpulkan ya sampai 7 peti. Qala wa abghadtuhu bughdan syadidan lima ra'aituhu yasna. Dan aku sangat membenci orang ini. Bagaimana dia berbicara di hadapan orang, ayo sedekah, banyak orang miskin yang memerlukan. Ternyata dia ambil uangnya untuk memperkaya diri sendiri. Tapi alhamdulillah kemudian orang ini mati, ya. Fajtama'at ilaihi nasara, maka orang-orang Nasara pun berkumpul. Ya, ketika pendeta uskup yang berada di negeri Syam ini mati, ya, orang-orang Nasara berkumpul. Liyudfinu untuk menguburkan, untuk memakamkan sang pendeta. Faqultu lahum, ya. Apa yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala, beliau bongkar kebejatan dari sang pendeta. Ya, faqultu lahum inna hadza kana rajula saw ya'murukum bis sadaqah wa yuraghibukum fiha fa idza ji'tumuhu biha iktanazaha li nafsihi wa lam yu'til masakin minha syai'an. Orang inilah orang yang buruk. Dia memerintahkan kalian untuk memberikan sedekah, memotivasi kalian untuk bersedekah. Namun ketika kalian memberikan harta kepadanya, dia kumpulkan untuk dirinya sendiri dan dia tidak memberikannya kepada seorang miskin sedikit. Maka orang-orang tidak terima, ya. Gimana ini pendeta kami, ini uskup kami, ya, orang yang baik di mata kami. Maka mereka bertanya kepada Salman, qalu wa ma ilmuka bidzalik. Ya. Bagaimana engkau tahu kalau dia adalah orang yang buruk? Ya, orang baik. Maka kemudian Salman mengatakan, qultu ana adullukum ala kanzihi. Biarkan aku menunjukkan perbendaharaan hartanya. Qalu fadullana alaihi. Maka kemudian kami tunjukkan tempat tersebut. Qala fara'aituhum mawdi'ahu. Ya. Maka aku perlihatkan kepada mereka tempatnya tersebut. Qala fa astakhraju minhu sab'a kilalan mamlu'ati zahaban wa wariqa. Maka kemudian aku keluarkan 7 peti tadi, kemudian aku tunjukkan kepada mereka ada 7 peti yang berisi penuh emas dan perak. Qalu wallahi la nudfinuh. Ya, la nudfinuhu abadan. Maka mereka mengatakan, demi Allah kami tidak akan menguburkan orang ini. Ya, fasolabuhu thumma rajamuhu bil hijarah. Lantas apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut? Mereka menyalip tubuh sang pendeta, sang uskup, kemudian mereka merajamnya, dilempari. Jadi kemudian sudah disalib, kemudian dilempari sebagai bentuk penghinaan kepada sang uskup. Qala thumma ja'u bi rajulin akhar faja'aluhu bi makanihi. Maka kemudian mereka mendatangkan seseorang untuk menggantikan uskup tersebut. Qala yaqulu Salman fama ra'aitu rajulan la yusallil khamsa ara annahu afdal minhu azhadu fid dunya wala arghabu fil akhirah
wala ada abu lailan wa naharon minhu. Ya, maka kata Salman, testimoni Salman terhadap pendeta atau uskup yang baru ini, saya tidak pernah melihat ada orang non-muslim yang lebih baik daripada dia. Jadi kalau Salman ditanya siapa orang non-muslim yang lebih baik, yang paling baik, si fulan ini ada. Yang saya pernah temui adalah si fulan ini. Ya, dia tidak tertarik dengan dunia, dia sangat berorientasi akhirat, dia menginginkan akhirat, ya, dan senantiasa dia beribadah malam dan siang malam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang orang yang lurus. Qala fa ahbabtuhu hubban lam uhibbah ya man qablahu. Maka saya sangat sayang kepada pendeta yang kedua ini. Ya, kepada uskup yang kedua, saya sangat sayang kepadanya. Ya, saya belum pernah mencintai sosok yang lebih aku sayangi daripada pendeta ini. Kenapa? Karena ketaatannya tadi, karena konsistensi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau hubungan kita itu baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi sebab orang itu mencintai kita. Ya. Kadang kita kan ingin agar orang mencintai kita. Bagaimana caranya? Cukup bagi kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia pun akan baik hubungannya dengan kita. Lihat bagaimana pendeta tersebut. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka muncul rasa cinta Salman Al-Farisi kepada orang tersebut. Qala wa aqamtu ma'ahu zamanan thumma hadaratul wafah. Maka aku pun tinggal bersama uskup tersebut selama beberapa waktu, lalu dia pun meninggal dunia. Fakultu lahu, sebelum dia meninggal dunia aku mengatakan, ya fulan, inni kuntu ma'aka wa ahbabtuka hubban lam ahibbuhu man qablak. Wahai fulan, sesungguhnya aku telah bersamamu dan aku tidak pernah mencintai sosok yang lebih aku cintai melebihi dirimu. Waqad hadaraka ma tara min amrillah. Sungguh kau melihat bahwa dirimu sudah ada di penghujung kehidupanmu. Ya, takdir Allah akan segera menemuimu. Yani kematian akan segera menemuimu. Fa ila man tusibi wa ma ta'muruni. Kepada siapa engkau berwasiat? Ya, engkau mewasiatkan aku untuk kudatangi. Artinya kepada siapa aku harus belajar sepeninggalmu, wahai fulan, dan apa yang kau perintahkan kepadaku. Qala, kemudian pendeta yang ada di negeri Syam ini mengatakan, "Ai bunai wallahi, ma'alamu ahadan al-yaum, alama kuntu alaih." Wahai putraku, demi Allah, aku tidak mengetahui ada seseorang yang memiliki akidah yang sama denganku. Laqad halakan nas, mereka semua telah meninggal. Wa baddalu wa taraku aktsar makanu alaih. Ya, mereka telah meninggal, orang-orang yang masih berpegang teguh terhadap prinsip Nasrani yang asli, ini sudah banyak yang meninggal. Lalu orang yang muncul kemudian, mereka telah mengganti-ganti prinsip agama. Ya. Illa rajulan bi Mausil, kecuali seorang yang berada di Mausil. Mausil ini di bagian utara Irak. Saya sudah buat petanya, mungkin admin bisa menampilkan ya, peta perjalanan Salman Al-Farisi, ya, di mana beliau dari Syam pergi ke Mausil, ke Irak. Wa huwa fulan fa huwa ala ma kuntu alaihi falhaq bih. Ya. Maka dia namanya fulan, disebutkan namanya, kemudian dia masih berada di atas agamaku, maka temuilah dia. Ini bagian pendeta yang ketiga yang ditemui oleh Salman Al-Farisi. Maka ketika gurunya ini meninggal dunia, Salman pun pergi ke Mausil. Kemudian dia mengatakan kepada orang yang ada di Mausil, sesungguhnya aku telah bertemu di fulan, dan dia berwasiat agar aku menemuimu. Maka kemudian Salman Al-Farisi pun berdiam atau tinggal di tempat orang tersebut di Mausil, sampai kemudian dia melihat bahwa orang yang ada di Mausil ini, atau uskup yang ada di Mausil ini juga sama solehnya dengan uskup yang sebelumnya dia temui. Ketika dia meninggal dunia, maka Salman kembali bertanya, wahai fulan, inna fulanan awsabi ilaik wa amarani billuhuqi bika. Faqad hadaraka minallahi azza wa jal ma tara fa ila man tusibi wa ma ta'muruni. Wahai fulan, sebelumnya guruku telah mewasiatkan agar aku menemuimu. Ya. Dan sekarang engkau sudah bisa melihat sendiri bahwa engkau sekarang berada di akhir kehidupanmu. Maka apa yang kau wasiatkan dan kau perintahkan kepadaku?
Qala ay bunai wallah ma a'lamu rajulan ala mithli ma kunna alaihi illa binasibin. Wahai putraku, demi Allah, aku tidak mengetahui ada orang yang berada di atas agama kita ini kecuali seseorang yang berada di Nasibin. Nasibin itu ada di Turki ya, bagian barat Turki. Maaf, bagian timur Turki. Ya, di perbatasan antara Turki dan Irak, kalau saya tidak salah ya, antara Turki dan Irak. Maka pergilah engkau ke Nasibin sana. Ya. Maka kemudian setelah pendeta atau uskup yang ketiga ini meninggal dunia, saya pun kemudian pergi ke Nasibin. Ya, jadi 2 uskup di negeri Syam, kemudian 1 uskup di Musil, lalu beliau pergi ke Nasibin. Fajituhu fa akhbartuhu bi khabari wa ma amarani bihi sahibi. Maka aku pun mendatangi dia, kemudian menyampaikan apa yang diperintahkan oleh guruku. Maka kemudian tinggallah Salman ya di Nasibin. Ya, Salman tinggal di Nasibin, ternyata beliau adalah orang yang baik. Uskup yang ketiga ini adalah uskup yang baik. Maka kemudian ya dia pun meninggal dunia. Kemudian Salman pun kembali meminta wasiat. Ya, wahai guruku, engkau telah berada di ujung kehidupanmu, maka wasiatkanlah kepadaku. Kepada siapa aku harus belajar? Maka kemudian Salman Al-Farisi ditunjukkan oleh gurunya ini untuk pergi ke suatu tempat, suatu kota yang bernama Amuriyah. Ya, kata gurunya tersebut, "Ai bunai, wallahi ma na'lamu ahadan baqiya ala amrina amuruka an ta'tihi illa rajulan bi Amuriyah." Wahai putraku, demi Allah, aku tidak mengetahui adanya seseorang yang tetap berada di atas akidah kita, yang bisa aku perintahkan engkau untuk menuju dia, untuk belajar darinya, kecuali seseorang yang berada di Amuriyah. Fa innahu bimithli ma nahnu alaih. Sesungguhnya dia berada di atas agama kita. Fa ini ahbabta fa'tihi qala fa innahu ala amrina. Maka aku ingin agar engkau menemuinya karena sesungguhnya dia berada di atas agama kita. Maka kemudian Salman pergi ke Amuriyah. Amuriyah berada di tengah-tengah Turki. Ya, sudah ada petanya ya. Ya, nah ini petanya. Ya. Amuriyah ada di tengah-tengah Turki, di bagian tengah Turki. Maka kemudian Salman Al-Farisi pergi ke Amuriyah. Lalu sama, dia mengatakan kepada gurunya yang baru ini bahwa ya gurunya berwasiat. Gurunya di Nasibin berwasiat agar dia belajar ya kepada pendeta yang ada di Amuriyah. Tapi kemudian ya Salman tinggal di sana. Kemudian Salman bekerja. Ya, ketika itu beliau memelihara hewan-hewan. Qala waqtasabtu hatta kana li baqaratun wa gunaimatun. Ketika aku berada di Amuriyah, aku bekerja sampai aku memiliki beberapa ekor sapi dan beberapa ekor kambing. Qala thumma nazala bihi amrullah. Maka kemudian datanglah takdir Allah Subhanahu wa taala ya, yakni meninggalnya guru yang ada di Amuriyah. Falamma hadara qultu lahu ya fulan inni kuntu ma'a fulan fa awsani bi fulan ila fulan wa awsa bi fulan ila fulan thumma awsa bi fulan ilaik. Wahai guruku, sesungguhnya dulu aku bertemu dengan si fulan, dia mewasiatkan aku untuk bertemu dengan si fulan. Kemudian si fulan yang kedua ini mewasiatkanku untuk bertemu dengan si fulan. Kemudian si fulan ini mewasiatkanku untuk bertemu denganmu. Ya. Wa ilaman, fa ilaman tusibi wa ma ta'muruni. Sekarang engkau akan meninggal dunia, maka kepada siapa engkau berwasiat? Ya, siapa yang aku akan temui sepeninggalmu? Nah, ini jawaban sang guru. Ini agak berbeda dengan guru-guru yang lain. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana nasihat atau wasiat dari guru yang terakhir ini? Guru yang terakhir ini mengatakan, wallahi ya bunai, wallahi ma a'lamuhu asbaha ala ma kunna alaihi ahad minan nas amuruka an ta'tiyahu. Wahai anakku, demi Allah, aku tidak lagi tahu ada orang yang bisa aku perintahkan engkau untuk menemuinya. Jadi orang-orang yang berada di atas tauhid dari kalangan Nasara ketika itu sudah habis. Ya, sehingga dia tidak bisa mewasiatkan lagi kepada Salman Al-Farisi ya,
untuk menemui seseorang agar Salman bisa belajar. Namun, ini yang menarik. Kata pendeta yang terakhir ini, walakinnahu qad adzallaka zamanun nabi wa huwa mab'utsun bidini Ibrahim. Akan tetapi wahai putraku, sekarang kita telah memasuki suatu zaman, yakni zamannya Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa agamanya Ibrahim. Ini agama tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, jadi Salman dikatakan oleh gurunya bahwa sekarang zaman Nabi yang baru telah tiba. Nah, kemudian di mana Nabi yang baru tersebut? Yakhruju bi ardil Arab. Ya, dia akan muncul di bumi Arab. Artinya di Jaziratul Arabiyah, ya, suatu kawasan yang sudah dimaklumi ketika itu, Jaziratul Arabiyah. Muhajiran ila ardin, dan dia akan berhijrah ke suatu tempat baina harratain yang dijepit oleh dua lahar. Ya, harratain itu lava yang mengeras sehingga dia membentuk seperti gunung, dan itu adalah kontur dari kota Madinah sampai sekarang. Makanya kalau antum belajar sejarah perang Khandaq atau perang Ahzab, Nabi SAW ketika diserang oleh kaum musyrikin, beliau dan para sahabat membuat atau menggali parit. Nah, parit itu digali antara dua lava yang mengeras tadi. Ya, jadi lavanya kanan kiri, kemudian paritnya itu digali di antara dua lava ini. Karena dua lava ini nggak bisa dinaiki oleh unta, oleh kuda, nggak bisa. Jadi dia seakan-akan menjadi benteng alami yang membentengi kota Madinah. Nah, pendeta ini sampai tahu detail kota Madinah. Dia mengatakan bahwa Nabi itu berasal dari kalangan Arab, kemudian dia akan pindah ke suatu negeri, ke suatu area yang dijepit oleh dua lahar yang membeku. Masya Allah, ya. Berarti apa? Orang-orang Nasrani yang masih asli, yang masih murni, tahu keberadaan Nabi SAW sampai detail-detailnya, sampai dia tahu di mana lokasi Nabi tersebut akan muncul dan kemana dia akan berhijrah. Qala bainahuma nakhlun, dan di antara dua lahar yang membeku ini ada perkebunan kurma. Madinah sampai sekarang dikenal dengan perkebunan kurma, ya. Kalau antum, mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umrah dan kemudian berziarah ke kota Madinah, antum lihat, ya, kota Madinah banyak sekali pohon kurmanya. Dan tidak sampai di situ, saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sang pendeta menggambarkan tentang ciri-ciri lain dari Nabi SAW. Qala bihi alamatun la takhfa, dan dia memiliki ciri-ciri yang tidak tersembunyi sama sekali. Apa ciri-cirinya? Ya'kulul hadiyah wala ya'kulus sadaqah. Nabi itu akan makan hadiah, dia tidak akan menolak hadiah, dia akan mengambil hadiah, wala ya'kulus sadaqah, tapi sedekah dia nggak mau makan. Ini ciri Nabi, ya, bahwa dia kalau dikasih sebagai hadiah dia akan makan, kalau itu adalah sedekah dia tidak akan memakannya. Qala baina katifaihi khatamun nubuwah, dan di antara pundaknya ada tanda kenabian. Jadi ada benjolan di antara pundaknya Nabi SAW yang besarnya seperti telur merpati. Ya, ada ciri di belakang tubuhnya Nabi SAW. Fa in istata'ta an talhaqa bitilkal bilad faf'al. Kalau engkau bisa pergi ke sana, ke negeri di mana Nabi tersebut akan diutus, maka berangkatlah engkau. Maka kemudian meninggallah, ya, guru Salman Al-Farisi tersebut. Lalu beliau menunggu sampai kemudian datang sekelompok pedagang dari Jaziratul Arabiyah. Nah, Salman kemudian melobi mereka untuk membawa Salman Al-Farisi ke Jaziratul Arabiyah untuk mencari Nabi yang terakhir. Kemudian Salman menawarkan kepada mereka, bawalah aku ke Jaziratul Arabiyah, maka aku akan berikan kepada kalian, ya, sapi-sapi dan kambing-kambing. Jadi asetnya beliau gadaikan atau beliau berikan agar beliau bisa pergi ke Jaziratul Arabiyah, ke Jazirah Arab. Maka mereka bersedia untuk membawa aku ke Jaziratul Arabiyah, namun
mereka melakukan suatu kezaliman. Ketika tiba di suatu tempat yang bernama Wadil Qura, Salman Al-Farisi ditangkap kemudian dijual sebagai seorang budak. Ya, jadi dia dijual sebagai seorang budak, lalu dijual kepada seorang Yahudi, yang Yahudi ini tinggal di sebuah kota. Ya, sebuah kota yang padanya ada pohon-pohon kurma. Fakuntu indahu wa ra'aitu nakhla wa rajautu an takuna al-balad alladhi wasafa li sahibi wa lam yahik li fi nafsi. Maka aku melihat bahwa tempat tinggalnya Yahudi ini ternyata dipenuhi dengan pohon kurma. Aku sangat berharap inilah negeri yang telah disebutkan oleh sahabatku tadi. Tapi ternyata bukan, ya. Negeri tempat Yahudi ini adalah Khaybar, disebutkan oleh para ulama bahwa beliau belum sampai ke Madinah ketika itu, baru sampai Khaybar, ya, di daerah utara kota Madinah. Ya, Khaybar juga dikenal dengan perkebunan kurmanya, dan di sana tinggal orang-orang Yahudi. Namun apa yang terjadi setelahnya? Fabainama ana indah qadima alaihi ibnu ammilah. Maka ketika aku tinggal di kota tersebut, datanglah ibnu Am, yakni sepupu dari majikanku, minal Madinah, datang dari kota Madinah. Min Bani Quraidah, dia adalah seorang dari suku Bani Quraidah. Fabta'ani minhu, lalu sepupunya ini pun membeli aku dari majikanku. Fahtamalani ilal Madinah, lalu aku pun dibawa ke kota Madinah. Bagaimana perjalanan beliau, ya? Jadi budak di Khaybar, kemudian ada sepupu dari majikannya, ini saya beli saja ini, budak dari Persia ini biar saya yang beli. Ya, saya bawa ke Madinah. Kemudian Salman dibawa ke kota Madinah. Fa wallahi ma huwa illa an ra'aituha fa araftuha bi sifati sahibi. Maka ketika aku sampai ke Madinah, aku baru menyadari inilah kota yang telah disifatkan oleh guruku tersebut. Inilah kotanya. Kota ini penuhi dengan kurma dan ya berada di antara dua lahar yang telah membeku. Fa'aqamtu biha, maka aku pun tinggal di Madinah. Faba'atsallahu rasulahu, maka kemudian Allah mengutus rasulnya. Fa'aqama bi Makkah, kemudian beliau pun tetap tinggal di kota Makkah. Ma'aqama la asma'u lahu bidzikr, ketika beliau tinggal di Makkah aku tidak pernah mendengar nama-nama beliau disebut. Ma'ana fihi min syughli riq. Ya, demikian juga ketika itu aku disibukkan dengan perbudakanku. Jadi dia harus bekerja untuk majikannya. Tsumma hajara ilal Madinah. Kemudian setelah beberapa lama Nabi SAW pun hijrah ke kota Madinah. Jadi selama beliau tinggal di Madinah itu, ya, di awal-awalnya itu belum terdengar kabar tentang Nabi SAW. Nabi masih di Mekah. Qala wallahi, sampai kemudian datang suatu hari. Fa wallahi inni la fi ra'si adzkin li sayyidi a'malu fihi ba'dal amal wa sayyidi jalis. Demi Allah, suatu hari saya sedang mengurusi pohon-pohon kurma milik majikanku. Ya. Kemudian ketika aku sedang bekerja, ya, majikanku duduk di bawah. Idz aqbala ibnu ammin lahu. Kemudian datang sepupunya. Hatta waqafa alaih. Sampai sepupunya ini datang, ya, berdiri di hadapan majikanku. Faqala fulan, qatalallahu bani Qailah. Kemudian sepupunya ini mengatakan, semoga Allah membinasakan Bani Qailah. Bani Qailah ini adalah penyebutan orang-orang Yahudi terhadap Aus dan Khazraj. Jadi Aus dan Khazraj ini memiliki leluhur yang sama, yaitu seseorang kembali nasab mereka kepada sosok Qailah. Maka Aus, baik Aus maupun Khazraj, mereka disebut sebagai Bani Qailah. Ya, semoga Allah membinasakan Bani Qailah. Wallahi innahumul an la mujtami'una bi Quba. Demi Allah, sekarang Bani Qailah ini sedang berkumpul di Quba. Ya, Quba yakni daerah di pinggiran kota Madinah ketika itu. Ala rajulin qadima alaihim min Makkah. Ya, min Makkatal yaum. Mereka sedang menyambut seorang laki-laki yang hari ini datang dari Mekah. Yaz'umuna annahu nabi, yang dia mengira bahwa dirinya adalah seorang nabi. Siapa yang dimaksud oleh sosok ini? Nabi
kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah hari pertama tibanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Makkah, di kota Madinah. Jadi beliau singgah ke Quba terlebih dahulu. Maka qala falamma sami'tuha akhadatni al-urawa ya hatta dhanantu sa'askutu ala sayyidi. Maka ketika aku mendengar kabar ini, ada orang yang mengaku Nabi baru tiba di kota Madinah. Tiba-tiba aku bergetar sampai aku khawatir aku akan jatuh menimpa majikanku yang sedang ada di bawah. Gemetaran Salman ketika mendengar bahwa Nabi yang sedang dia tunggu-tunggu sekarang sudah masuk ke kota Madinah. Qala wa nazaltu anin nakhlah. Maka kemudian aku turun dari pohon kurma. Faja'altu aqulu libni ammihi. Maka aku mengatakan kepada sepupu majikanku tersebut, ya, madza taqul? Madza taqul? Apa yang baru saja kau katakan? Apa yang baru saja kau katakan? Faghadiba sayyidi falakamani laqmatan syadidah atau luqmatan syadidah. Maka majikanku sangat marah sampai kemudian dia menamparku dengan tamparan yang demikian keras. Kemudian majikanku mengatakan, malaka walihada aqbil ala amalik. Apa urusanmu? Kenapa kamu tanya-tanya? Kembali bekerja. Qultu la syai' innama aradtu an astathbitahu amma qal. Ya. Oh, enggak ada apa-apa Tuan, enggak ada apa-apa majikanku. Ya, hanya saja aku ingin memastikan apa yang baru dia ucapkan. Tapi Salman sudah sangat gembira. Nabi yang saya nanti-nanti sekarang telah tiba di kota Madinah. Qala qad kana indi syai'un qad jama'tu. Ketika itu aku memiliki beberapa benda yang aku kumpulkan. Maksudnya beliau mengumpulkan kurma. Ya, jadi beliau bekerja di perkebunan kurma, beliau mengumpulkan kurma. Falamma amsaitu akhadtuhu thumma dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Quba. Maka ketika tiba waktu sore setelah aku bekerja, aku ambil kurma-kurma tersebut, kemudian aku pun pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu beliau ada di Quba. Fadakhaltu alaih, maka aku menemui beliau, faqultu lahu, maka aku katakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu qad balagani annaka rajulun salih wa ma'aka ashabun laka ghuraba dzawu hajah. Sesungguhnya telah sampai kabar kepadaku bahwa engkau adalah seorang yang saleh dan bersamamu ada teman-temanmu, yakni orang-orang yang asing yang mereka membutuhkan bantuan. Fa hadza syai'un kana indi lisadaqah. Maka ini ada beberapa kurma yang aku berikan sebagai sedekah. Jadi dia bawa kurma itu kemudian mengatakan kepada Rasulullah, ini adalah sedekah dariku. Ingat, sedekah. Ya. Qala fara'aitukum ahaqqa bihi min ghairikum. Dan aku merasa bahwa kurma-kurma ini kalianlah yang paling berhak untuk menerimanya. Kalian sangat membutuhkan. Kalian yang berhak untuk menerimanya. Qala faqarabtuhu ilaih, maka aku berikan kurma tersebut. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam li ashabihi kulu wa amsaka yadahu falam ya'kul. Ya, maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, ayo makan, silakan makan. Tapi beliau sendiri tidak mengambil sedikit pun dari kurma tersebut. Berarti apa? Nah, ini cirinya yang pertama, bahwa dia tidak makan kurma sedekah, tidak makan sedekah. Maka Salman sangat bergembira, faqultu fi nafsi hadhihi wahidah. Ini adalah tanda yang pertama, kata Salman. Sesuai kata gurunya, bahwa Nabi itu tidak makan sedekah. Tsumman saraftu anhu fajama'tuhu syai'an. Kemudian aku pun pergi, lalu aku kumpulkan lagi. Dia mengumpulkan kurma. Wa tahawwala Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pindah ke Madinah. Tidak lagi di Quba, tapi sudah berada di kota Madinah. Tsumma jituhu bihi fa qultu inni ra'aituka la taqulu sadaqah wa hadhihi hadiyatun akramtuka biha. Maka beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku melihat engkau tidak makan sedekah. Maka ini adalah kurma-kurma yang aku hadiahkan sebagai kemuliaan bagimu. Qala fa akala Rasul sallallahu alaihi wasallam minha wa amara ashabahu fa akalu ma'ah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun makan kurma tersebut dan beliau memerintahkan para sahabat untuk makan bersama beliau. Ya, ternyata kalau hadiah beliau makan. Qala fa qultu fi nafsi hadani. Ini adalah tanda yang kedua. Salman ya. Kenapa?
semakin dekat, ya, bahwa inilah nabi yang dijanjikan, yang disebutkan oleh gurunya. Kemudian tsumma ji'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi baqi gharqad. Kemudian yang ketiga, aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau sedang berada di Baqi Gharqad. Ini pekuburan. Ya, pekuburan yang sampai sekarang masih ada, ya. Pekuburan Baqi yang berada di dekat Masjid Nabawi. Disebut Baqi Gharqad. Gharqad itu nama pohon. Ya, dulu banyak pohon Gharqad dulu di kota Madinah, terutama di pekuburan Baqi. Qala wa qad tabi'a janazatan min ashabihi. Ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang mengantarkan jenazah dari salah seorang sahabatnya. Alaihi syamlatani lahu. Ketika itu beliau sedang menggunakan 2 selendang. Wa huwa jalisun fi ashabihi, dan dia duduk bersama sahabat-sahabatnya. Fasallamtu alaihi. Thumma stadartu anzuru ila dhahri. Kemudian aku memberikan salam kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mulai memperhatikan beliau. Al-ara khatam alladhi wasafa li sahibi. Ya, apakah aku bisa melihat tanda kenabian yang telah disifatkan oleh guru? Falamma ra'ani Rasul sallallahu alaihi wasallam istadbartuhu arafa anni istathbitu fi syai'in usifa li. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatku, ya, aku pun memalingkan pandangan. Jadi pura-pura. Di Salman cari-cari tanda tersebut, begitu ketahuan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Salman pura-pura tidak mencari. Tapi Nabi SAW tahu, arafa anni istathbitu fi syai'in musifali. Rasulullah SAW sadar bahwa aku sedang mencari-cari sesuatu, ya. Qala fa'alqa rida'uhu an dhahri. Maka Nabi SAW kemudian menyingkap selendang beliau. Fa nadartu ilal khatam fa araftuhu. Ya. Maka kemudian Nabi SAW menyingkapkan selendangnya dari punggung beliau, dan aku pun bisa melihat tanda kenabian yang ada di antara dua pundak beliau. Ya. Fankababtu alaihi uqabbiluhu wa abki. Maka kemudian aku pun jatuh terlungkup di hadapan beliau, kemudian aku mencium beliau dan aku pun menangis. Ya, apa yang perjalanan panjang yang telah beliau tempuh, akhirnya beliau mendapatkan sosok yang sangat beliau cari, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Salman Al-Farisi pun menceritakan kisahnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perjalanan beliau mulai ketika beliau masih di Persia, kemudian melakukan perjalanan demi perjalanan sampai kemudian beliau di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu Salman pun, ya, masuk Islam dan beliau pun menjadi sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Hanya saja, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, Salman Al-Farisi ketika itu masih tetap dalam status sebagai seorang budak. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada Salman, katib ya Salman, ya, buat perjanjian dengan majikanmu wahai Salman. Ya, maksudnya katib ini, jadikan dirimu sebagai budak mukatab. Budak mukatab artinya budak yang mengikat perjanjian dengan majikannya. Kalau saya berhasil melakukan ini dan itu, maka saya bebas. Ya, jadi buat perjanjian kontrak dengan majikanmu. Maka kemudian Salman melobi majikannya, dan majikannya bersedia untuk membebaskan Salman, tapi dengan syarat dia harus menanam 300 pohon kurma dan memberikan uang sebesar 40 uqiyah. 40 uqiyah, satu uqiyah itu adalah 40 dirham, berarti sekitar 1.600 dirham. Ya, 1.600 dirham. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk membantu Salman. Jadi majikannya menjanjikan, ya, Salman akan dibebaskan kalau dia berhasil menyiapkan 300 benih kurma. Ditambah uang sekitar 1.600 dirham. Maka para sahabat diperintahkan oleh Nabi, ayo kita sumbang untuk Salman. Lihat bagaimana ta'awunnya para sahabat. Ya, bagaimana tolong-menolongnya para sahabat. Maka di sana kata Salman, ada yang membantu 30, ada yang membantu 20, ada yang membantu 15, ada yang membantu semampu mereka. Sehingga ketika itu segera terkumpul 300 batang kurma. Ya. Lalu kemudian 300 kurma ini ditanam, sebagaimana perjanjian yang dibuat antara Salman dengan majikannya, bahwa ini harus ditanam.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang yang ikut bekerja bakti membantu Salman menanam pohon-pohon kurma tersebut. Ya, bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam begitu tawaduknya beliau sampai beliau turun tangan membantu Salman Al-Farisi. Nah, kemudian selesai 300 kurma telah ditanam sebagai syarat pembebasan Salman. Tinggal uangnya. Sampai suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi satu potong emas atau mendapatkan satu potong emas ya sebagai ghanimah. Jadi hasil dari ghanimah beliau mendapatkan sepotong emas yang ketika emas ini dinilai ya kadarnya dia setara dengan 40 ukiah perak tadi. Jadi satu potong emas tentu lebih mahal daripada perak. Ternyata sama nilainya dengan harga yang diterapkan oleh majikan Salman. Maka ini pun diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Salman, sehingga Salman pun bisa membebaskan dirinya dan menjadi seorang yang merdeka. Maka kata Salman Al-Farisi, ya, radhiyallahu taala anhu, "Fasyahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Khandaq, tsumma lam yafutni ma'ahu mashhad." Ya, maka aku pun mengikuti perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai dari perang Khandaq dan setelahnya aku tidak pernah luput dari peperangan bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah beliau bebas dari perbudakan, beliau senantiasa menyertai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bermula dari perang Khandaq. Perang Khandaq adalah perang yang sangat besar. 10.000 pasukan kaum musyrikin ketika itu ingin menyerbu kota Madinah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabat. Muncul ide dari Salman Al-Farisi. Ini adalah peperangan perdana beliau. Tapi beliau mengumpulkan ide yang sangat brilian. Beliau meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuat parit. Mari kita gali parit agar kaum musyrikin tidak berhasil memasuki kota Madinah. Dan ide itu terbukti berhasil. Dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala, kaum musyrikin tertahan tidak berhasil menyerang ke dalam kota Madinah. Kemudian beliau ikut peperangan sampai Nabi SAW wafat. Ya, kemudian terjadi futuhat, Salman Al-Farisi mengikuti penaklukan demi penaklukan sampai kemudian kaum muslimin berhasil menaklukkan Al-Madain sebagai ibu kota Persia. Lalu Salman Al-Farisi pun diangkat menjadi gubernur Al-Madain. Ketika beliau menjadi gubernur Al-Madain, beliau dikenal dengan ketawaduannya. Sampai orang-orang tidak mengira bahwa dialah gubernur Al-Madain. Ada seorang baru saja membeli sesuatu dari pasar. Kemudian Salman Al-Farisi melihat dia kesulitan membawa barang bawaannya. Dia bawa. Dalam keadaan orang-orang tidak mengetahui bahwa yang sedang membawa barang ini adalah gubernur Salman Al-Farisi. Ketika beliau sampai ke rumah orang tersebut, ada yang mengenal gubernur Salman. Dia memanggilnya dengan wahai Amir, biarkan kami yang membantunya. Salman tidak mau. Dia tetap membantu rakyatnya untuk membawa barang tersebut. Sampai kemudian beliau meninggal dunia di masa kekhilafan Utsman bin Affan sekitar tahun 30-an Hijriyah. Beliau meninggal dunia. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Salman Al-Farisi memiliki usia yang cukup panjang sampai 200 tahun. Namun Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa Salman Al-Farisi ya meninggal dunia dalam usia di antara 70 sampai 100 tahun saja. Jadi beliau meragukan kebenaran berita bahwa Salman Al-Farisi memiliki usia lebih dari 200 tahun. Baik, ya. Banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita dapatkan dari kisah Salman Al-Farisi mencari hidayah. Ada seorang ulama, ya, sebagian ulama mengumpulkan sampai 200 sampai 100 atau 200 faedah dari kisah Salman Al-Farisi. Namun yang mungkin paling menjadi perhatian kita, ini bagaimana semangat seorang itu mencari al-haq, mencari kebenaran, mencari hidayah. Salman Al-Farisi menempuh perjalanan yang sangat panjang. Antum sekarang lihat peta yang ada di hadapan antum. Coba lihat peta itu. Ya. Sampai sekarang pun perjalanan yang ditempuh Salman itu perjalanan yang jauh. Ya. Perjalanan yang jauh. Nah kita bayangkan, zaman dahulu perjalanan yang ditempuh Salman Al-Farisi, belum ada kendaraan mobil, belum ada kendaraan, apalagi pesawat. Ya. Perjalanan itu ketika itu ditempuh dengan unta, ditempuh dengan kuda, ditempuh dengan keledai, atau bahkan berjalan kaki. Tapi lihat bagaimana semangat Salman Al-Farisi untuk belajar agama, ya, untuk mencari kebenaran. Beliau rela ya meninggalkan kampung halamannya, kemudian melakukan perjalanan yang jauh untuk mendapatkan kebenaran. Ya. Dan di sini kita bisa melihat juga bahwa yang namanya ilmu itu didatangi. Seorang itu kalau ingin mendapatkan kebenaran, seorang itu kalau ingin mendapatkan hidayah, dia harus berusaha. Dia yang mendatangi ilmu. Hidayah itu harus dijemput.
Hidayah itu harus dijemput, dia berusaha. Bagaimana mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala? Lihatlah Salman, bagaimana beliau berpindah dari satu guru, ketika gurunya meninggal dia pindah lagi ke guru yang lain untuk menjaga hidayah tersebut, untuk menjemput hidayah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang hendaknya memiliki semangat yang tinggi, ya, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepadanya. Baik, ini mungkin pelajaran yang paling besar yang relatif berhubungan dengan kita, ini bagaimana agar kita bersemangat terus ya untuk belajar ilmu agama, demikian juga mempertahankan hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kami persilahkan kepada rekan-rekan kalau ada yang ingin bertanya. Baik, jazakallah khairan pada Ustadz Wira yang telah menjelaskan bagaimana Salman Al-Farisi menyebut hidayah, gitu ya, luar biasa sekali. Mungkin langsung aja ini Ustadz, ada pertanyaan dari Mas Nufrain. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara kita bisa meniru atau menyaingi sahabat Salman ataupun beberapa ulama yang menempuh ribuan kilometer hanya untuk satu hadis dalam pahala atau penghapusan dosa dalam perjalanan mencari kebenaran atau ilmu? Sedangkan di zaman kita sudah sangat dimudahkan dalam pencarian kebenaran atau ilmu ini, Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Ya qadarullah ma syafa'al. Memang kita tidak akan bisa menyaingi para salafun salih ridwanullah alaihim ajmain. Ya, dengan kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan apabila dibandingkan dengan kesulitan-kesulitan yang mereka alami, ya memang sampai kapanpun kita tidak bisa untuk menyaingi mereka. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, lau anfaqtum mithla uhudi dahaban ma balagha mudda hadihim wala nasifah. Kalau kalian itu bersedekah ya emas sebesar gunung Uhud, ini tidak akan mencapai sedekah yang dilakukan oleh para sahabat walaupun itu hanya satu genggaman tangan saja. Ya, atau bahkan separuhnya. Satu cakupan tangan atau separuhnya. Ini menunjukkan bahwa memang amalan kita tidak akan bisa menyaingi amalan para sahabat ridwanullah alaihim. Tapi paling tidak kita bersemangat, meniru semangat mereka dalam mempelajari ilmu. Kalau memang ilmu itu sudah ada di hadapan kita, maka kita bersungguh-sungguh untuk menghadirinya. Walaupun tidak perlu melakukan perjalanan jauh. Tapi bagaimana kesungguh-sungguhan kita untuk menghadiri majelis ilmu yang ada di hadapan kita, kemudian bersungguh-sungguh untuk mengambil faedah darinya dan menjaga, menghafalkannya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan itu semua menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Tapi kalau misalnya antum punya kemampuan, ya, antum punya semangat untuk menuntut ilmu agama dan bisa untuk langsung belajar kepada hadapan para ulama, bermajelis di hadapan mereka, maka diupayakan. Kalau memang punya keinginan seperti itu, insya Allah. Makanya orang-orang Indonesia itu waktu di Yaman dulu, ya, waktu kami di Yaman, orang-orang Indonesia itu sering dipuji oleh para masyayikh. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia itu termasuk yang menghidupkan sunnah melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Bayangkan Indonesia ke Yaman itu berapa jam perjalanan, ya? Jauh sekali. Ya, itu keutamaan kita menempuh perjalanannya. Dan kalau beda ya, kalau kita belajar jauh dari negeri kita itu beda. Dengan antum di hadapan komputer atau di hadapan tab online mulai nyatat dengan antum belajar di hadapan para ulama. Penghargaan kita terhadap ilmu itu lebih. Karena saking mudahnya ilmu kan kita tinggal pause play, ya nggak? Tapi kalau kita berhadapan dengan para ulama, mau nggak mau kita harus perhatian, fokus, kemudian mencatat apa yang mereka sampaikan. Ya, sehingga barang siapa yang mampu untuk mengadakan perjalanan rihlah untuk menuntut ilmu, maka dia lakukan. Ya, maka ini adalah sunnah yang baik untuk mendapatkan ilmu. Wallahu ta'ala alam. Baik. Silakan ada lagi pertanyaan? Baik. Mungkin pertanyaan kedua dari saya, Ustaz. Tadi kan dijelaskan ketika Uskup Amuriah, ya, kalau tidak salah, itu menyampaikan akan datang seorang nabi dari bangsa Arab itu. Jadi berarti kalau yang saya tangkap itu timeline dari ketika Salman belajar dengan Uskup Amuriah dengan masa kenabian itu berarti tidak berbarengan gitu, Ustaz? Atau seperti apa? Terima kasih. Ketika Amuriah kan yang terakhir ya, Amuriah yang terakhir. Berarti di masa Amuriah, Uskup Amuriah itu berbarengan dengan masa kenabian. Artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah diutus tapi mungkin belum pindah ke Madinah. Paham nggak? Ya. Jadi ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mungkin sudah diutus tapi beliau masih berada di Makkah.
Nah, kemudian Salman pergi kemudian dijadikan budak ke Khaybar. Ya, ketika di Khaybar, ya, Nabi SAW belum juga diutus. Tapi Nabi SAW sudah di Mekah ya. Nabi SAW sudah di Mekah. Nah, ketika dia di Madinah, ya, Nabi SAW datang. Jadi timeline-nya itu pada saat Uskup Amuriyah itu mengatakan itu, ya kemungkinan besar Nabi sudah diutus tapi sedang berada di Mekah, belum berhijrah ke kota Madinah. Ya. Masuk kan? Baik, jazakallah khairan. Mungkin dari teman-teman ada bertanya lagi? Atau mungkin kalau tidak ada, kita cukupkan gitu Ustaz, karena waktu sudah sore juga. Mungkin bisa bersiap-siap untuk sholat maghrib seperti itu. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian ngasuh pada sore hari ini. Jazakumullah khairan. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Wira bisa bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Kita bisa mencontoh bagaimana sahabat Salman dalam semangat sekali untuk menuntut ilmu. Terima kasih juga kepada Ustadz Wira. Jazakumullah khairan. Semoga ilmu yang disampaikan bisa menjadi pemberat timbangan Ustadz nanti di hari kiamat kelak. Mungkin cukup sampai di sini saja. Saya selaku MC dan segenap panitia mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.